Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0502441. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 25, yaitu mengenai angsuran pajak tahunan. Untuk latar belakang dan konsep dasar, PPh pasal 25 ini menganut sistem self-assessment system. Di Indonesia, menganut sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri. Negara membutuhkan aliran penerimaan yang stabil sepanjang tahun. Prinsip pembayaran pajak dilakukan saat penghasilan diterima. Angsuran ini bertujuan meringankan beban pajak di akhir tahun agar tidak memberatkan wajib pajak saat pelunasan. Nah, apa sih itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran ini dikreditkan di akhir tahun pajak. Untuk landasan hukumnya, yang pertama itu ada Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, PMK Nomor 215 atau PMK 03 2018 atau PMK 22 244 PMK 03 tahun 2024 tentang penyesuaian anggaran dan Per 17 PJ 2015 tentang norma perhitungan. Subjek dan objek pajak. Yang pertama, subjek pajaknya yaitu ada wajib pajak orang pribadi, yaitu pengusaha atau pekerja bebas seperti dokter, notaris, dan lain-lain yang tidak semata-mata dari satu pemberi kerja. Yang kedua, wajib pajak badan seperti PT, CV, firma, BUMN atau BUMD, koperasi, dan BUT. Yang ketiga, wajib pajak tertentu seperti bank, sewa guna usaha, wajib pajak masuk bursa. Untuk objek pajaknya sendiri, yaitu penghasilan teratur yang diterima dalam tahun pajak berjalan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau operasional perusahaan. Pengecualiannya, penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu berupa bunga deposito, sewa tanah atau bangunan, dan PPh pasal 21 karyawan. Nah, untuk dasar perhitungannya, besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan pajak terhutang tahun lalu, dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi 12 bulan. Rumusnya, PPh pasal 25 sama dengan PPh terhutang tahun lalu dikurang kredit pajak dibagi 12. Nah, sekarang kita masuk ke komponen pengurang atau kredit pajak. Sebelum dibagi menjadi 12, PPh terhutang dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong pihak lain. Yang pertama itu ada PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan pekerjaan. Lalu ada PPh pasal 22 yaitu pungutan atas kegiatan impor atau transaksi dengan bendaharawan. Selanjutnya ada PPh pasal 23 yaitu pemotongan atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Dan yang terakhir PPh pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang dari luar negeri. Nah, untuk tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yaitu menggunakan tarif progresif, di mana 0 sampai dengan 60 juta yaitu dikenai tarif 5%, 60 juta sampai 250 juta yaitu 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenai tarif 30%, dan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, untuk wajib pajak badan ini dikenai tarif sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 sesuai UU HPP. Ada pula tarif khusus 19% untuk perseroan terbuka dengan syarat tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. PT Maju Sejahtera tahun 2024, data keuangannya yaitu sebagai berikut. PKP-nya sama dengan 1 miliar rupiah. PPh terhutangnya dikalikan 22% sama dengan 220 juta rupiah. Kredit pajak atau PPh 22 dan 23-nya sama dengan 25 juta. Langkah pertama, hitung sisa pajaknya. 220 juta dikurangi 25 juta sama dengan 195 juta rupiah. Langkah kedua,
bagi 12 bulan. Nah, yang 195 juta tadi dibagi 12 sama dengan 16.250.000 rupiah. Jadi, angsuran PPh 25 per bulan tahun 2025 adalah 16.250.000 rupiah. Ada pula mekanisme administrasinya. Yang pertama yaitu menghitung. Wajib pajak menghitung sendiri angsuran berdasarkan SPT tahunan tahun lalu. Lalu yang kedua itu membayar. Setor menggunakan kode billing atau via bank, pos atau ATM. Kode MAP-nya 14 41 1125 100. Terus yang ketiga lapor. Lapor SPT Masa PPh Pasal 25 melalui e-filing DJP online, wajib jika nihil atau kurang bayar. Nah, untuk tenggat waktu dan sanksi, PPh 25 ini dikenakan batas waktu penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk sanksi keterlambatan yaitu berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau dihitung sejak jatuh tempo. Kita masuk ke penyesuaian angsuran. Angsuran dapat berubah naik atau turun jika terjadi kondisi tertentu. Yang oleh wajib pajak jika penghasilan tahun berjalan diproyeksikan lebih rendah dari tahun lalu, misal omset turun drastis, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran ke KPP dengan melampirkan proyeksi keuangan. Jika terjadi karena DJP, jika terjadi perubahan usaha atau merger atau likuidasi, atau jika data DJP menunjukkan kemampuan bayar wajib pajak lebih tinggi, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menyesuaikan angsuran. Kesimpulannya, instrumen cash flow PPh 25 menjaga stabilitas penerimaan negara dan mencegah beban berat bagi wajib pajak di akhir tahun. Untuk kewajiban aktifnya, wajib pajak wajib aktif menghitung, menyetor, dan melapor setiap bulan dengan sistem self-assessment. Lalu ada fleksibilitas. Dimungkinkan adanya penyesuaian angsuran jika kondisi ekonomi wajib pajak berubah signifikan. Lalu ada kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran setiap tanggal 15 dan pelaporan setiap tanggal 20 sangat krusial untuk menghindari sanksi administrasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.